Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalian Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalian Allah, siapa orang yang paling merugi di dalam perbuatannya? Allah SWT bersabda bahwasanya mereka adalah orang yang sia-sia dalam perbuatannya, sedangkan dalam hati mereka menyangka mereka melakukan perbuatan yang baik. Jadi mereka yang sia-sia perbuatannya, tetapi mereka menyangka bahwa sebetulnya mereka melakukan perbuatan yang baik. Ini dalam surat Al-Kahf ayat ke-103 dan 104. Dalam konteks tersebut, insya Allah pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya, kita akan memulai membahas 40 hadis dari Imam Nawawi. Ya. Jadi, 40 hadis of Imam Nawawi. Hadis pertama adalah hadis yang paling sekali dikenal, insya Allah, oleh bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, yaitu hadis niyah. Ya, lengkapnya adalah dalam bahasa Indonesia saja, maaf. Sesungguhnya amal perbuatan itu hanya bergantung kepada niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Dan ada kelanjutan dari hadis tersebut, dan setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi setiap orang akan memperoleh balasan dari perbuatannya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian kelanjutannya, barang siapa, ini dalam konteks hijrah ya, barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tersebut untuk Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan mereka yang berhijrah untuk dunianya atau untuk wanita yang akan dinikahinya, maka amal perbuatannya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Itulah kira-kira terjemahan dalam bahasa Indonesia dari tersebut. Nah, ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian yang dimati Allah, hadis ini merupakan hadis yang pertama dari 40 hadis Imam An-Nawawi. Ya, kitab 40 hadis Imam Nawawi. Dalam kitab lainnya dari Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga sudah mengenalnya, dan adik-adik sekalian, ya, di sini juga merupakan hadis yang pertama. Dalam kitab Sahih Bukhari, ya, kitab Sahih Imam Bukhari, hadis ini juga merupakan hadis yang pertama. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya hadis ini, dan dalam hal ini pentingnya niat dalam amal perbuatan kita. Ya, peran niat dalam amal perbuatan kita. Pentingnya peran niat dalam amal perbuatan kita. Apalagi dalam konteks agama dan konteks ibadah. Ya, ini jelas sekali. Ya, jangan mendekati agama untuk yang lain kecuali untuk Allah. Jadi niatnya itu penting, yaitu untuk memperoleh ridho Allah. Ya, jangan mendekati agama, mempelajari agama untuk niat yang lain kecuali untuk memperoleh ridho Allah. Nah, ini udah jelas ya. Bayangkan kita sekarang ini apalagi baru selesai bulan Ramadan ya, sudah berpuasa sebulan penuh. Wah, sangka kita perbuatan baik. Sudah sholat tarawih setiap malam 23 rakaat di masjid ya dengan witir. Wah, perbuatan baik. Malam 27 Ramadan, sedekah yang banyak. Wah, itu perbuatan baik. Dalam hati bersemangat perbuatan baik. Tapi niatnya apa? Kalau niatnya untuk dilihat oleh orang lain, semoga Allah SWT melindungi kita dari hal tersebut, maka amal perbuatan itu tidak ada artinya. Wahum yasabuna anahum yusinuna sun'a dalam Al-Kahfi tadi ya, surat Al-Kahf tadi ayat 104. Padahal kita dalam rangka kita adalah melakukan perbuatan yang baik. Ya Allah protect us. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang mati Allah, niat ini juga penting untuk hal-hal yang di luar ibadah. Karena kita ingin membuat dengan rahmat Allah, kita dapat membuat amal perbuatan kita yang di luar ibadah menjadi ibadah. Misalnya yang mudah, kita makan. Makan itu suatu hal yang perlu. Kalau tidak makan kita lemah, ya. Tapi kita bisa membuat makan itu menjadi ibadah, ya. Kita mulai dengan Bismillah. Kemudian dalam Al-Quran, Allah SWT meminta kita untuk memakan makanan yang tidak saja halal, tetapi toyib, halalan toyiban, ya, yang halal dan yang toyib, yang baik, ya. Tidak cuma halal, tapi yang baik juga, ya. Kemudian Al-Quran Allah juga menyebutkan bahwasanya makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Karena kita ingin memperoleh ridho Allah,
kita mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran tersebut. Makan yang halal, makan yang thayyib, dan tidak berlebihan. Nah, kalau niatnya sudah baik, ya niatnya udah baik, insya Allah eksternalnya juga akan baik. Ya insya Allah. Karena niatnya sudah baik, maka Allah akan memfasilitasi kita untuk melakukan yang terbaik. Ya, jadi tahu ilmunya, oh dalam Al-Quran ini ada ayatnya seperti ini, nah, kita ikuti. Karena niatnya sudah baik. Ya, dan kalau dilihat di dunia ini, di luar agama Islam ya, orang yang sukses itu selalu orang-orang yang mempunyai tujuan. Dan orang yang mempunyai tujuan pasti sebelum melakukan sesuatu itu sudah clear intentionnya, niatnya sudah clear, ya sudah jelas. Bahkan sekarang ini muncul istilah meaningful life, purposeful life, banyak sekali istilah tersebut. Artinya adalah kita punya tujuan. Kalau punya tujuan, intentionnya pasti ada melakukan sesuatu. Dan untuk umat Islam, tujuannya adalah Allah. Ya, tidak ada orang sukses di dunia ini dalam isi ibadah ataupun di luar ibadah yang tidak clear tujuannya, tidak jelas tujuannya. Tidak ada. Orang-orang yang sukses pasti jelas tujuannya. Dan tujuan itu akan meng-guide atau membimbing mereka dalam melakukan perbuatannya. Nah, sama hadis kita ini ya dari Rasulullah SAW. Makanya Imam Nawawi, Imam Bukhari menyimpan atau membuka kitab hadisnya dengan hadis ini. Ya, betapa pentingnya hadis ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pengajar keilahian Allah, insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, minggu ini dan juga minggu berikutnya kita akan membahas satu persatu hadis dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan bagi kita, memberikan taufik bagi kita agar kita dapat mempelajarinya dan juga tidak saja mempelajarinya, tapi juga dapat mengamalkannya insya Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari Fan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.